Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini kita bertemu pada pertemuan kedua mata kuliah pendidikan agama yang dibahas, yaitu selanjutnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, yaitu tentang pendahuluan tentang toharah. Toharah artinya bersuci. Nah, di sini pada pendahuluan ini Allah itu bersih dan suci, maka untuk menemuinya manusia harus terlebih dahulu bersuci atau disucikan. Allah mencintai sesuatu yang bersih dan suci. Dalam hukum Islam, bersuci dan segala seluk-beluknya adalah termasuk bagian dan amalan yang penting. Terutama di antaranya syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari suatu barang yang kotor dan najis, sehingga taharah dijadikan sebagai alat dan cara bagaimana mensucikan diri sendiri agar sah saat menjalankan ibadah. Taharah menurut bahasa ialah bersih dan bersuci. Bersuci dari apa? Dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Adapun menurut istilah, membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Adapun suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang dimaksud dengan suci dari hadas tadi dan suci dari najis. Adapun taharah ini dalam ilmu fikih itu pertama menghilangkan najis, kedua berwudu, ketiga mandi, keempat tayamum. Alat yang terpenting yang kita gunakan biasanya untuk bersuci adalah air. Tapi jika tidak ada air, bisa dengan tanah, batu, debu, dan sebagainya. Bisa dijadikan sebagai alat pengganti air. Air pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, air embun. Itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi air tadi dibagi lagi menjadi 4, yaitu air mutlak. Ini yang biasanya yang murni, yang tidak mencampur dengan sesuatu yang lain, dan ini sangat bagus dipakai untuk suci dan mensucikan. Air musyammas, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Misalnya air yang dipanaskan di terik matahari. Kemudian yang ketiga air mustakmal, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, kemudian digunakan lagi, maka itu disebut dengan air mustakmal. Selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang najis dan tidak dapat mensucikan. Misalnya benda air tersebut telah dimasuki benda najis atau terkena najis. Lalu macam-macam taharah. Taharah itu ada beberapa macam. Pertama, taharah tadi artinya bersuci. Maka pertama bersuci dari dosa. Itu yang biasa kita sebut dengan bertaubat. Cirinya menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian selalu minta ampunan kepada Allah, dan terus-menerus memperbaiki diri dan mengharap keridaan Allah. Itu bersuci dari dosa pertama. Yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Kita sambung ke sini. Bersuci dari najis yang dimaksud tadi adalah
Najis itu apa? Sebenarnya menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa. Jadi kalau jiwa kotor maka itu bisa juga disebut dengan najis. Benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang nyata yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan. Kecuali bangkai ikan, kemudian darah, nah itu disebut najis. Babi, khamar, atau sejenisnya yang memabukkan termasuk narkoba. Anjing, kencing dan kotoran manusia maupun binatang. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Wadi dan mazi, muntahan dari perut. Itu yang disebut dengan najis. Maka najis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, artinya najis yang ringan, kayak seperti kencingnya bayi laki-laki, maka itu cukup dengan memercikkan air saja. Kemudian najis mutawasitah, najis sedang, ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani. Najis ini juga dibagi menjadi 2, ada najis ainiyah, ada najis hukumnya. Nah, ainiyah itu tampak, sedangkan hukumnya tampak seperti bekas kencing atau air yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, bau, warna, rasa, dan rupanya. Najis yang ketiga yaitu najis yang berat atau mughallazah, seperti najis anjing dan babi. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan menghilangkan wujudnya, wujud bendanya, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah, tebu. Adapun najis yang dimaafkan, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, najis yang sangat sedikit, darah bisul, kotoran binatang yang mengenai biji-bijian, kotoran ikan, darah yang mengenai tukang jaga, darah yang masih ada pada daging, itu najis yang dimaafkan. Sekarang bagaimana bersuci dari hadas? Adapun hadas, menurut bahasa yaitu peristiwa. Sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota tubuh dan lain sebagainya. Nah, hadas ini jadi 2 macam. Dibagi menjadi 2 macam, ada hadas kecil dan ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah ketika keadaan seseorang tidak suci sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Agar ibadahnya sah, seseorang tersebut harus menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Nah, yang menyebabkannya diantaranya sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya, hilang akal, menyentuh kemaluan sendiri. Itu maka cara mensucikannya dengan berwudu. Adapun hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Agar ibadah sah, maka harus mandi. Hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar itu berupa keluarnya mani atau sperma, ketemunya kelamin laki-laki dan perempuan, haid, wiladah, nifas, dan meninggal dunia. Tapi poin penting di sini adalah kalau meninggal dunia maka harus orang lain yang memandikan, jangan orang yang meninggal tersebut yang memandikan diri sendiri. Ini khusus ya maksudnya. Jadi caranya tadi itu dengan mandi. Hikmah bersuci itu tahara ini termasuk tuntunan fitrah. Kemudian memelihara kehormatan dan diri orang muslim. Selain itu juga yang sangat penting sekali itu adalah memelihara kesehatan termasuk dari COVID ini, virus. Kemudian yang keempat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang kelima, bersuci berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai